Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, perkenalkan nama saya Jessica Sipayung yang akan memandu rangkaian pada acara malam hari ini, mengucapkan selamat datang di acara Technical Meeting Temu Fisika yang diadakan oleh Panitia Temu Fisika tahun 2023 secara virtual melalui Zoom Meeting pada hari Selasa 14 Maret 2023. Yang terhormat Bapak Alfri Musa Rampengan SSI MSC selaku Ketua Jurusan Fisika dan yang kami hormati Bapak Vicky Julius Mawuntu SPD MSC selaku Ketua Panitia Temu Fisika tahun 2023. Dan yang kami hormati juga para Bapak Ibu dosen serta Bapak Ibu guru dan rekan-rekan mahasiswa dan segenap para peserta yang telah hadir dalam rapat hari ini. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada para peserta atas berkenannya para peserta meluangkan waktunya untuk menghadiri acara Technical Meeting Temu Fisika tahun 2023. Untuk memulai acara ini, mari kita awali dengan doa dari Dita Yustia Mokodompit. Untuk Saudari Dita, saya persilahkan. Mohon maaf, mungkin ada kendala pada jaringan. Untuk doa saya ralat. Doa akan dipandu oleh Saudari Natasha Lantang. Untuk Saudari Natasha, saya persilahkan. Baik, selamat malam dosen dan seluruh mahasiswa yang hadir pada malam hari ini. Saat ini sebelum memulaikan technical meeting kita pada malam hari ini, mari kita buka dengan doa dan izinkan saya berdoa menurut agama dan kepercayaan saya, yaitu Kristen Protestan. Mari berdoa. Segala ungkapan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan Allah untuk setiap berkat, penyertaan, tuntunan kasih dalam kehidupan kami. Nyata pula di malam hari ini Engkau masih memberikan nafas kehidupan untuk kami, untuk lagi kami boleh ada di malam hari ini. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga di malam hari ini ya Tuhan, memulaikan technical meeting kami pada malam hari ini. Kiranya Engkau tuntun jalannya technical meeting kami pada malam hari ini, agar supaya boleh berjalan sesuai dan seturut oleh kehendak-Mu saja. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Terima kasih Saudari Natasha Lantang yang telah membawakan doa. Semoga dapat menambah keberkahan dalam acara malam hari ini. Para peserta yang kami banggakan, untuk acara berikutnya, marilah kita dengarkan bersama laporan panitia yang akan dibawakan secara langsung oleh Ketua Panitia kita, yaitu Bapak Vicky Julius Mawuntu, SPD MSC. Untuk itu, kepada Bapak Vicky Julius Mawuntu, SPD MSC, saya persilahkan. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu guru yang saya hormati, para peserta didik, baik peserta didik di tingkatan SMP maupun SMA, juga Bapak Ibu dosen jurusan fisika yang berkesempatan hadir juga malam hari ini, panitia Temu Fisika dan semua yang bisa bergabung malam hari ini. Tentu saya mengucapkan banyak terima kasih untuk waktunya, boleh bersama-sama dalam
kegiatan technical meeting seperti yang sudah diagendakan. Jadi pada malam hari ini kita akan mendengarkan bersama teknis acara dan teknis lomba yang akan kita ikuti untuk kegiatan temu fisika pada tanggal 16 Maret 2023 nanti. Dan tentu kami panitia menyambut dengan hangat kehadiran dari semua peserta didik, semua guru-guru yang akan berpartisipasi dalam kegiatan temu fisika tahun 2023. Seperti yang kita ketahui, setelah pandemi, sebenarnya pandemi juga belum resmi dicabut ya. Tapi setelah kegiatan beberapa tahun ini sempat pertemuan temu fisika dan saat ini kita kembali lagi bisa menyelenggarakan kegiatan temu fisika secara luring. Dan besar harapan panitia kegiatan ini bisa bermanfaat buat kita semua. Dan sebagai informasi buat semua, saat ini sudah cukup banyak sekolah yang ikut serta baik dalam kegiatan Olimpiade Fisika SMP, SMA maupun karya tulis. Dan nantinya dalam kegiatan ini akan dipandu oleh teman-teman dosen fisika, ada tim yang nanti akan menjelaskan teknis acara. Oke, untuk selanjutnya saya persilakan kepada teman-teman dosen untuk melanjutkan kegiatan technical meeting ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih kepada Ketua Panitia yang telah menyampaikan laporan panitia. Untuk acara selanjutnya, kita akan memasuki rundown yang akan dibawakan oleh Bapak Ishak Pawarangan, SPD MSc. Untuk Bapak Ishak, saya persilahkan. Baik, terima kasih Jessica atas kesempatannya. Selamat malam Bapak dan Ibu, serta Bapak Ibu Guru, serta seluruh siswa, peserta temu fisika tahun 2023. Saat ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai rundown acara, walaupun rundown acara bisa dilihat pada website temu fisika, tapi kita akan mengingatkan kembali untuk rundown acara kita pada hari Kamis nanti. Jadi pada temu fisika tahun 2023 akan dilaksanakan pada hari Kamis pada tanggal 16 Maret 2023 dengan susunan acara. Yang pertama, registrasi peserta akan dimulai pada jam 7 hingga jam 8, dan pada saat registrasi, bagi yang sudah melakukan pembayaran, ya, peserta yang sudah melakukan pembayaran tetapi belum sempat mengupload bukti pembayaran, mohon untuk dibawa dan diperlihatkan pada saat melakukan registrasi ulang. Jadi sekali lagi, yang sudah melakukan pembayaran tetapi belum sempat mengupload bukti pembayaran, boleh ditunjukkan pada saat registrasi ulang. Bagi yang sudah mengupload, tidak perlu lagi untuk menunjukkan. Dan bagi Bapak Ibu peserta, siswa peserta yang belum melakukan pendaftaran dapat juga melakukan pendaftaran secara langsung pada saat on the spot, ya, pada saat pelaksanaan kegiatan. Setelah itu, pada jam 8 sampai jam 9.30 akan dilaksanakan opening ceremony. Ya, opening ceremony yang diisi dengan pembukaan acara, laporan ketua panitia, welcoming speech dari ketua jurusan, dan pembukaan yang akan dibuka oleh rektor atau dekan Fakultas MIPA dan Kebumian Unima. Kemudian, selanjutnya dari jam 9.30 hingga jam 10, sekitar 30 menit ada pengkondisian peserta temu fisika, yakni pengarahan dan penentuan ruang untuk pelaksanaan kegiatan masing-masing untuk Olimpiade Fisika SMA Seri A, SMA Seri B, dan SMP, serta pelaksanaan LKTI dan seminar temu fisika. Jadi, di jam 10 sampai jam 12 itu akan dilaksanakan lomba dan seminar temu fisika secara paralel. Jadi lomba
fisika, Olimpiade Fisika tingkat SMP, seri A, SMA seri A, SMA seri B, lomba presentasi karya tulis ilmiah, dan seminar temu fisika akan berjalan paralel untuk jam 10 sampai jam 12. Jadi Bapak Ibu guru mengikuti seminar, siswa-siswa akan mengikuti berbagai lomba ya. Jadi lomba Olimpiade dan LKTI. Kemudian ada waktu 12.00 hingga 12.45 untuk istirahat dan makan siang. Selanjutnya di jam 12.45 sampai jam 13.00 akan dilaksanakan pengumuman dan pengkondisian kembali untuk peserta yang lolos ke babak selanjutnya, yakni untuk babak semifinal. Tingkat SMP dan SMA. Kemudian di jam 13.00 hingga 16 akan dilaksanakan babak semifinal dan final untuk tingkat SMA dan SMP. Teknisnya nanti akan disampaikan oleh rekan kami selanjutnya untuk masing-masing kegiatannya. Kemudian untuk jam 16.00 hingga jam 17.00 akan dilakukan pengumuman pemenang dan penutupan. Itu saja, dan untuk hal-hal detail masing-masing kegiatan akan disampaikan selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ishak Pewarangan yang telah menyampaikan rundown acara. Baik, para peserta yang kami hormati, kita akan memasuki pada acara inti, yaitu penyampaian teknisi lomba, sekaligus tanya jawab acara technical meeting temu fisika tahun 2023. Yang pertama, untuk teknisi LKTI atau lomba karya tulis ilmiah akan dibawakan oleh Bapak Kamarudin MSI. Kepada Bapak Kamarudin, saya persilahkan. Baik, terima kasih, MC. Apa suara saya kedengaran? Terdengar, Pak. Iya. Baik, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati para pimpinan jurusan fisika, ketua HMJ Fisika, para dosen dan peserta temu fisika tahun 2023. Perkenalkan, saya Kamarudin yang akan memaparkan mengenai lomba karya tulis ilmiah. Sebagai latar belakang untuk LKT ini, LKT ini mungkin baru di temu fisika, juga menjadi terobosan bagi kami. Sebelumnya kami memperkenalkan kepada Bapak Ibu guru di peserta temu fisika ini bahwa kami dosen baru yang baru terangkat dan memiliki visi untuk mengembangkan dan memajukan jurusan fisika FMIPAK Universitas Negeri Manado. Untuk LKTI sendiri sebagai latar belakang membangun Indonesia yang berkarakter kreatif dan inovatif melalui karakter ilmiah yang ditumbuhkan melalui kegiatan kompetisi dalam rangka mengembangkan kemerdekaan berpikir siswa untuk terus berkarya dan meneliti terhadap lingkungan sekitar, termasuk menggali potensi sumber daya lokal yang memiliki dampak global dalam sebuah tulisan. Kegiatan LKTI Temu Fisika 2023 ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi para siswa SMA sederajat untuk mengaktualisasikan bakat, minat, dan kemampuan dalam menulis dan berinovasi serta menanamkan budaya ilmiah di kalangan siswa. Tujuannya tentu untuk mengeksplorasi minat dan motivasi dari siswa-siswa SMA sederajat dalam menghasilkan karya inovatif, kreatif melalui karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan saintek, khususnya dalam bidang fisika dan pembelajarannya. Sasarannya adalah siswa-siswi SMA sederajat Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara. Tentu bagi para peserta akan kami apresiasi, ada yang akan memperoleh juara 1, 2, dan 3, memperoleh trofi dengan pemberian dan sertifikat juara, dan setiap karya yang
setiap karya yang dilombakan, diikutkan, berpeluang untuk dipublikasikan secara gratis pada jurnal yang dikelola oleh jurusan fisika, yaitu jurnal Jam Science yang dikelola oleh Jurnal Pendidikan Fisika dan jurnal Vista oleh Prodi Ilmu Fisika. Dan kami apresiasi dan mengucapkan selamat kepada tim yang dinyatakan lolos untuk mengikuti presentasi karya dan diundang sekaligus mengundang untuk hadir mempresentasikan karyanya pada hari Kamis lusa di Fakultas Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam dan Kebumian Universitas Negeri Manado. Untuk teknis pelaksanaan, peserta telah menyiapkan dan menyetorkan karya lengkap 3 rangkap dicetak plus slide PPT paling lambat 1 jam sebelum presentasi. Ini kami sudah siapkan juga link form untuk pendaftaran untuk di-upload karyanya, atau dapat juga menghubungi panitia untuk disetorkan, atau dapat langsung disetorkan pada hari H, file lengkap karya cetak dan filenya. Untuk urutan presentasi akan diundi sebelum pelaksanaan. Kemudian setiap tim akan diberikan waktu selama 30 menit untuk menyajikan karyanya dengan ketentuan presentasi karya maksimal 15 menit dan tanya jawab maksimal 15 menit. Untuk agenda pelaksanaannya akan dimulai dengan pembukaan oleh MC, kemudian pembacaan doa, presentasi karya dan tanya jawab, dan komentar oleh Dewan Juri secara umum. Kemudian akan ditutup dan nanti di akhir sesi kegiatan akan diumumkan yang menjadi juara. Adapun indikator penilaian ada 2, ada karya atau naskah yang dinilai itu formalisme, kemudian kreativitas dan inovatif gagasan, kebermanfaatan dan kontribusi, data dan sumber informasi, pembahasan, simpulan serta transfer gagasan. Kemudian ada presentasi karya dan yang meliputi penyajian karya dan tanya jawab. Masing-masing memiliki poin yang akan dinilai oleh Dewan Juri dari dosen jurusan fisika. Itu saja, mungkin akan lebih lanjut dan berkembang pada diskusi dan tanya jawab setelah ini. Demikian MC, saya kembalikan. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kamarudin yang telah menyampaikan teknisi lomba karya tulis ilmiah. Dan acara selanjutnya yaitu teknisi seminar yang akan dibawakan oleh Bapak Parno Sumandro Mahulai, MPD. Kepada Bapak saya persilahkan. Baik, untuk di seminar itu masih seperti seminar biasa ya, kita laksanakan. Sebelumnya ada lihat di slide ya. Jadi ada 3 narasumber yang akan menjadi pembicara di seminar kali ini. Ada Profesor Dr. Roles Paridingan, ada Dekan FMIPAKA, kemudian ada Dr. Sri Ratna Pasya, kemudian ada Nolly Mojes Ratela. Dan kedua ini adalah merupakan dari Dinas Pendidikan dan satu lagi alumni fisika. Nah, jadi untuk tempatnya itu berada di
Dobi FIPK. Kemudian di dalam seminar nanti bagi peserta yang memiliki pertanyaan ataupun dipilih panitia nanti akan memperoleh hadiah menarik dan door prize. Jadi untuk pelaksanaan seminar itu dilakukan bersamaan dengan Olimpiade dan LKTI. Jadi ada sementara LKTI, ada Olimpiade di lantai 2. Kemudian nanti seminar berada di lobi. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan soal teknis seminar pendidikan fisika kali ini. Terima kasih. Terima Saya kembalikan kasih kami ucapkan. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Parno yang telah membawakan teknisi seminar. Untuk acara selanjutnya yaitu teknisi Olimpiade yang akan dibawakan oleh Ibu Aufa Maulida Fitri Ningrum, SPD MSI, kepada Ibu. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, pendamping siswa-siswi, kemudian para peserta siswa-siswi baik dari Olimpiade, SMP, SMA, LKTI. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan terkait dengan Olimpiade SMP dan SMA Temu Fisika 2023. Nah, oke. Jadi kegiatan Olimpiade ini itu diharapkan dapat mampu merangsang semangat siswa-siswi ya, khususnya di bidang fisika dan IPA untuk SMP-nya, kemudian dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, memperluas wawasan dan mengapresiasi siswa-siswi melalui kompetisi. Seperti yang dibilangkan oleh rekan saya tadi, bahwa ini dilaksanakan di Unima, tepatnya di Dekanat FMIPK pada hari Kamis besok. Kemudian yang terdiri dari siswa-siswi SMP, MTS sederajat, serta SMK, SMA, ataupun MA sederajat di Sulawesi Utara. Nah, untuk apresiasi sendiri, di sini untuk ada 3 juara utama yang akan mendapatkan trofi, uang pembinaan, serta sertifikat sesuai dengan peringkatnya. Selain itu, nanti seluruh peserta yang telah mendaftar akan juga mendapatkan e-sertifikat sebagai peserta. Nah, bagaimana untuk teknisnya? Kita ke materi terlebih dahulu. Jadi di sini semoga para siswa-siswi sudah siap untuk melaksanakan olimpiadenya seperti itu ya. Jadi nanti untuk materi SMP sendiri ini terdiri dari 8 materi. Yang pertama itu pengukuran, besaran dan satuan. Kemudian yang kedua ada zat dan kalor. Yang ketiga gerak dan gaya. Kemudian yang keempat itu ada getaran, gelombang dan bunyi. Yang kelima ada optika dan alat optik. Keenam adalah listrik. 7 kemagnetan dan induksi elektromagnetik. Dan yang 8 adalah IPBA. Yang semua materi ini adalah merupakan materi fisika di SMP ataupun MTS sederajat. Seperti itu ya. Nah, kemudian untuk materi SMA ya, Olimpiade SMA, SMK dan MA sederajat, itu ada 10 materi yang materi-materi ini juga semuanya merupakan materi fisika di SMA ya dan sederajat. Ada kinematika translasi dengan analisis vektor, kemudian ada dinamika translasi, kinematika rotasi, dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegak. Kemudian yang kelima ada fluida statik dan dinamik, yang keenam kalor dan termodinamika, ketujuh itu getaran, bunyi, kemudian yang kedelapan optik, saat optik, kemudian ada listrik dan terakhir ada
fisika modern. Nah, hari ini babak 2 semifinal dan yang ketiga adalah final ya, seperti yang ada di rundown untuk bisa dilihat yang bahkan ini terdiri 50 soal pilihan ganda. Pilihan ganda. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke babak penyisihan. Jadi di babak penyisihan tadi ya terdiri dari 50 soal pilihan ganda, kemudian waktu pengerjaan 2 jam atau 120 menit, lebih tepatnya dari jam 10 sampai jam 12 nanti. Kemudian penilaiannya nanti untuk benar itu 4 poin, salah itu -1, kemudian tidak menjawab itu 0 ya. Nah, ini semua berlaku untuk Olimpiade SMP dan juga SMA ya. Jadi sama ya. Nilai kriterianya seperti ini. Kemudian dari seluruh peserta tadi akan diambil sebanyak 10 peserta dengan nilai tertinggi untuk maju ke babak semifinal. Nah, dimohon untuk para peserta wajib membawa alat tulis pribadi, terutama ballpoint ya, karena kita mengerjakannya nanti pakai silang ya, menyilang pada lembar jawab seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalkan terjadi nilai yang sama ya, karena ini kan diambil 10 peserta, kemudian misalkan nomor 10 sama 11 itu dia sama gitu kan. Nah, untuk yang nilainya sama, maka kita akan ambil yang pertama itu dari kesalahan paling sedikit ya. Jadi misalkan di peringkat 10 dan 11 itu nilainya sama, kita akan ambil di salah tersedikit. Tapi bagaimana jika jumlah salahnya masih sama seperti itu? Nah, kita akan ambil dari tingkat kesukaran dari setiap soal. Jadi nanti setiap soal itu memiliki tingkat kesukaran, walaupun kalau benar itu tetap 4 poin. Nah, tapi kalau untuk tingkat kesukarannya ini akan menentukan ketika ada nilai atau skor yang sama seperti itu ya. Kita lanjut ke babak selanjutnya, yaitu babak semifinal. Nah, dari 10 peserta yang tadi telah maju ke semifinal akan mengerjakan 10 soal pilihan ganda dan juga 5 uraian ya. Waktu pengerjaannya 30 menit dengan kriteria penilaian benar itu untuk pilihan gandanya 10 poin ya. Jadi 10 kali 10 ada 100 poin tertinggi di pilihan ganda. Kemudian untuk uraiannya itu nilainya 20 poin untuk setiap soal ya. Silakan nanti dikerjakan ya sesuai dengan kaidah pengerjaan soal fisika ya, diketahui, ditanya, dan bagaimana cara menyelesaikannya seperti itu. Untuk salahnya itu 0 poin, kemudian tidak menjawab 0 poin ya. Jadi silakan dimanfaatkan dengan sangat baik untuk bagian semifinal ini karena tidak ada pengurangan nilai seperti itu. Kemudian dari 10 semifinalis tadi akan diambil 5 finalis, 5 peserta dengan nilai tertinggi untuk maju ke babak final. Baik, kita lanjut selanjutnya ke babak final. Nah, tadi 5 peserta akan maju ke babak final, kemudian di sini mereka akan mendapatkan 2 tahapan ya. Yang pertama itu adalah tahap wajib plus lemparan, kemudian yang kedua adalah tahap lebutan ya. Nah, untuk bagian wajib plus lemparan ini seperti apa teknisnya ya. Jadi nanti setiap peserta itu memiliki soal wajib yang terdiri dari 3 pertanyaan. Jadi setiap peserta tadi punya kesempatan untuk menjawab 3 pertanyaan. Tapi bagaimana kalau misalkan peserta tidak bisa menjawab? Nah, ketika peserta tidak bisa menjawab, maka pertanyaan tersebut akan dilemparkan ke grup selanjutnya ya. Jadi misalkan tadi yang posisi jawab itu peserta 1, kemudian dia tidak bisa jawab. Nah, maka akan dilempar ke peserta kedua. Peserta misalkan ketika wajibnya 2, yang 2 tidak bisa menjawab, maka akan dilemparkan ke 3. Kalau misalkan yang terakhir di 5 ya, 5 tidak bisa menjawab, akan dilemparkan ke yang 1 seperti itu ya.
Gitu. Nah, waktu pengerjaannya itu 40 detik, jadi langsung diucapkan. Kemudian untuk poinnya, kalau misalkan dia benar pada pertanyaan wajibnya, maka nilai poinnya adalah 50 poin. Kalau misalkan pertanyaan itu sudah dilempar dan yang menjawab lemparannya itu benar, maka dia mendapat 25 poin. Kenapa lebih sedikit? Karena dia mendapatkan waktu lebih banyak untuk berpikir atau mencoret-coret dibandingkan dengan peserta yang wajib, seperti itu ya. Nah, kalau untuk salah dan tidak menjawab, itu 0 poin, seperti itu. Ingat, setiap soal dijawab 40 detik ya. Oke, itu untuk soal wajib plus lemparan. Kemudian di bagian rebutan ini nanti ada 10 pertanyaan, di mana setiap peserta akan memegang papan tulis, gitu ya. Nah, di sini nanti akan dibacakan soal oleh MC, sama pengerjaannya 40 detik per soal. Kemudian setelah waktu selesai, semua peserta menunjukkan jawabannya. Di sini silahkan kalian punya pilihan, bisa menjawab atau tidak. Kalau menjawab benar, maka nilainya 50 poin. Kalau salah, minus 20 poin. Kalau tidak menjawab, 0 poin. Seperti itu ya. Itu untuk teknis dari Olimpiade. Next. Nah, jadi kalau ada pertanyaan ya, di sini boleh disampaikan baik dari Bapak Ibu guru ataupun dari siswa-siswi yang akan bertanding besok ya. Beranilah untuk bermimpi dan beranikan dirimu untuk mewujudkan semua impianmu, karena impian tidak akan tercapai tanpa keberanian. Good luck buat semuanya. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan dari MC ya. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih kepada Ibu Alfa yang telah menyampaikan teknisi Olimpiade. Selanjutnya kita masuk pada acara sesi tanya jawab. Untuk para hadirin yang ingin bertanya, harap raise hand terlebih dahulu. Halo. Iya. Silakan. Bisa tanya, untuk sementara peserta untuk SMP sudah berapa sekolah supaya kami tahu. Kami dari Bitung ini, dari Bitung SMP Nusantara Bitung Sminos. Iya, iya Pak. Baik Pak, mohon izin menjawab. Terkait jumlah peserta yang mendaftar, memang sampai saat ini masih terus bertambah. Dan besok juga masih ada kemungkinan peserta bertambah, dan di hari nanti kami juga masih membuka kesempatan peserta mendaftar onsite. Jadi pasti ada kemungkinan untuk peserta bertambah Pak. Masih ya, demikian. Oke, terima kasih Pak ya. Terima kasih, nanti ketemu hari Kamis ya, hari Kamis tanggal Ya 16. Pak, sampai jumpa di kegiatan ya Olimpiade. Sampai jumpa di lokasi lomba. Ya, raise hand. Kita kira macam guru kegiatan. Ya, selamat malam. Dengaran suara saya? Selamat malam, ya bisa. Ya, mohon maaf off kamera. Begini, saya
guru pendamping Kristen Ebenezer 1 Manado. Pak, sebenarnya ini bukan terkait dengan teknis. Tadi saya sudah merasa sangat jelas pemaparan dari panitia berkaitan dengan lomba pada tanggal 16. Yang ingin saya konfirmasikan di malam hari ini berkaitan dengan pendaftaran ya di bawah tanggal 28 bulan Februari, mohon maaf, di bawah bulan Februari. Kemudian bukti transfernya saya sudah sempat foto kemudian kirim ke Pak. Saya coba cari ini untuk persiapan tanggal 16. Sudah ada, tapi maksud mau bertanya apakah bisa saya bawa bukti foto yang sudah saya kirimkan ke panitia? Seperti itu Pak, panitia. Terima kasih. Saya izin menjawab. Kebetulan kita admin di apa namanya di YouTube ada. Ya baik, terima kasih pertanyaannya Pak. Silahkan dibawa aja buktinya. Yang sudah dikirim juga sudah ada datanya di kami di panitia. Ya, jadi foto yang Bapak maksud juga ada di apa namanya, ada di link drive. Dari kalau saya tidak salah ini dari pengirim itu Saudara Randy Stefanus Lembon. Besarannya sekitar 300. Iya. Saya sendiri. Betul. Iya. Pada tanggal 25 Februari tahun 2023. Oke, siap. Iya Pak, makasih banyak. Iya, sampai jumpa hari Kamis tanggal 16 Maret. Sukses buat panitia Olimpiade Fisika. Temu. Ya, terima kasih Pak. Pak ya. Baik, dari yang raise hand satu lagi, ada, boleh? Baik, selamat malam. Selamat malam Pak. Iya. Selamat malam Pak, ya silakan Pak. Baik, perkenalkan saya Rolando Koming, saya adalah guru pendamping dari SMA Negeri 1 Manado. Dan pertanyaannya mungkin untuk teknis saya sudah paham, karena memang tadi untuk pemaparan teknisnya itu luar biasa. Tapi yang ingin saya tanyakan untuk mungkin kepada tim panitia, apakah nanti di saat istirahat dan makan siang jam 12.00 sampai 12.45, apakah dari panitia menyiapkan konsumsi untuk para peserta atau mungkin tidak? Oke, baik. Terima kasih izin menjawab. Jadi kami panitia menyiapkan konsumsi buat peserta. Kami juga tentu menyediakan snack pagi dan snack sore juga buat peserta. Jadi itu free include dari uang pendaftaran yang sudah Bapak Ibu bayarkan. Demikian. Izin menambahkan Bapak. Jadi nanti pada saat registrasi ulang ke panitia di lokasi akan diserahkan ID card dengan snack pagi untuk nanti mengikuti pembukaan. Ya, seperti itu. Kemudian setelah makan siang nanti dari bukti ID card yang dikasih itu yang dikasih makan siang. Seperti itu. Oke, noted. Terima kasih untuk jawabannya. Dan semoga sukses untuk tim panitia. Dan bersama Ketua Panitia, Mner Vicky, diberkati ya. Semoga lancar untuk acaranya. Terima kasih. Terima kasih, Roland. Ya. Pak Roni. Ya, selamat malam. Kami guru pendamping ingin bertanya. Kedengaran suara saya? Iya, kedengaran Pak. Bisa Pak. Ya, terima kasih. Tentang Olimpiade, lomba Olimpiade di babak semifinal dan final.
itu boleh tahu soalnya pasti soal hitungan semua atau soal teoritis? Baik, Bapak izin menjawab. Untuk bagian semifinal dan semifinal, di semuanya sebenarnya tidak hanya perhitungan saja ya, tetapi ada juga teoritisnya. Namun untuk yang lebih ditekankan pada babak final ini nanti ada dua juga, baik konsep maupun perhitungan. Nanti akan lebih banyak juga ke konsep. Jadi karena di sini kan jawab langsung ya Pak ya, dalam waktu 40 detik. Jadi di sini tidak hanya teori perhitungan, tetapi juga ada konsep juga dari materinya, seperti itu. Ya, lanjut. Berarti untuk skornya jika soal teori, dia variatif antara 0 sampai 50 atau jawabannya harus benar semua sehingga jawabannya mendapatkan skor maksimum 50 tadi, atau bagaimana? Skor maksimum 50, nanti pada babak final itu ada jurinya ya Pak ya. Jadi misalkan nanti kan pertanyaannya itu dalam bentuk konsep atau teori, maka bisa 100% benar atau bisa juga misalkan 50% benar seperti itu ya. Nanti maka juri akan menentukan seberapa persenannya dia benar seperti itu. Itu terkait untuk yang bentuknya konsep atau teori. Jadi dari juri akan menentukan. Ya. Yang terakhir Bu, jika soalnya berbentuk hitungan, ketika jawaban anak-anak hanya tanpa satuan, itu dibenarkan atau setengah atau disalahkan, dapat minus, dapat negatif nilai. Oke, bagi Bapak Ibu juga para peserta ya, mohon ketika terutama pada bagian final ya, kalau pada bagian final silakan nanti untuk soalnya didengarkan dengan baik-baik dari MC ataupun melalui tayangan. Kalau di situ sudah tertera satuan seperti itu ya untuk perhitungan, maka disesuaikan dengan satuan tersebut. Tetapi kalau di soalnya belum ada seperti itu ya, silahkan berikan satuan karena itu akan mempengaruhi dari isi seperti itu. Kalau untuk bagian semifinal di bagian uraian jelas ya Bapak ya, kalau tanpa satuan akan mengurangi nilai poin seperti itu. Terima kasih atas penjelasannya. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih. Sampai jumpa di hari Kamis. Ada lagi pertanyaan? Baiknya dari siswa-siswa ini, kita mau dengar suara dari siswa-siswa ini. Ini ada Welni sih, ada Welni ya. Iya, Semangat Welni. Silakan. Terima kasih atas kesempatan. Izin bertanya, untuk yang Olimpiade tingkat SMA kan itu ada kategori seri A dan seri B. Nah, ketentuan untuk kategori tersebut itu kira-kira seperti apa dan kapan kita bisa mengetahui kalau daftar nama sekolah kita ada di kategori apa? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi untuk daftar peserta yang nanti akan kami panitia tentukan masuk di seri A itu kami ambil dari daftar pemenang Olimpiade 3 kegiatan temu fisika terakhir. Ya, jadi dari 3 kegiatan Olimpiade fisika terakhir kami mengambil data itu ada 9 sekolah dan nanti akan kami publikasikan di hari H nanti. Jadi acuan kita dari kegiatan temu fisika sebelumnya yang mendapat juara 1, juara 2, dan juara 3 itu otomatis masuk ke dalam seri A. Namun kami memberikan kesempatan juga buat SMA yang tidak masuk ke dalam daftar nama sekolah yang menang di 3 pelaksanaan temu fisika sebelumnya. Kalau ingin berkompetisi dengan sekolah yang masuk di seri A itu kami mungkinkan untuk bisa masuk di seri A. Tapi kami kecualikan dari seri A itu tidak bisa masuk ke seri B. Jadi peserta yang tidak masuk di seri A bisa mendaftar di seri A,
Tapi daftar sekolah yang sudah masuk di seri A itu tidak bisa turun ke seri B. Demikian. Ner, izin menanggapi, Ya. kan tadi dibilang 9 sekolah dari yang seri A. Nah, kalau misalnya tidak ada sekolah dari seri B yang bahwa dari sesi pertama atau babak penyisihan ke babak yang Ya. Jadi otomatis mungkin dari 9 sekolah ini 10 yang tertinggi itu akan masuk ke babak yang kedua. Iya, baik. Dari daftar yang sudah kami peroleh, yang sudah mendaftar, itu sudah kami hitung, itu sudah dari sekolah-sekolah yang masuk di seri A itu sudah ada lebih dari 10 peserta yang mendaftar. Jadi dan juga ada dari data yang kami himpun dari pendaftaran, ada juga sekolah yang sebenarnya tidak masuk di seri A. Menurut catatan kami ya di daftar pemenang sebelumnya itu saat pendaftaran itu meminta untuk berkompetisi dengan daftar sekolah yang masuk di seri A. Oke. Apakah mungkin sudah jelas? Oke, baik. Terima kasih panitia. Sukses. Terima kasih. Jadi, saya tambahkan. Jadi khusus yang seri A penyisihannya, semifinalnya dan finalnya berbeda dengan seri B. Jadi ini ada 2 kategori memang yang masing-masing punya juara begitu. Itu ini. Jadi yang seri A tetap bertanding dengan seri A, yang seri B tetap bertanding dengan seri B. Begitu. Terima kasih. Ya, mungkin masih ada dari Bapak Ibu yang lain atau dari peserta didik yang hadir juga silakan untuk mengajukan pertanyaan. Sambil menunggu, baik kalau tadi misalkan ada Bapak Ibu ataupun peserta yang tertinggal masuk dari di Zoom ini, nanti record dari Zoom ini akan di-floorkan melalui YouTube Fisika Unima, jadi bisa melihat dari situ ya. Nanti akan disampaikan linknya di grup peserta. Jadi tenang saja. Kemudian kalau masih ada pertanyaan dan belum bisa tersampaikan di sini, bisa langsung ditanyakan di grup peserta. Mungkin tambahan sedikit ya untuk terkait dengan babak final Olimpiade, baik untuk SMP dan SMA, kalaupun ada hal-hal lain yang mungkin akan berubah, akan tetap disampaikan sebelum kegiatan dimulai. Jadi sekali lagi, kalau ada hal-hal teknis lain yang berubah nantinya, akan disampaikan sebelum kegiatan atau lomba dimulai. Ya, jadi Bapak Ibu sekali lagi disampaikan jika ada hal-hal lain yang akan berubah, akan disampaikan sebelum kegiatan lomba dimulai. Kemudian tambahan sedikit untuk Bapak dan Ibu guru yang melakukan pendaftaran juga akan mendapatkan fasilitas goodie bag, seminar kit, kemudian makan siang dan snack. Ibu yang seminar akan mendapatkan yang tambahan juga. Kita berharap untuk semua peserta, baik guru pendamping maupun peserta kegiatan dengan fisika boleh bergabung di grup agar penyampaian informasi bisa diperoleh dengan baik. Kemudian yang kedua, mohon mengisi daftar hadir, linknya saya telah sertakan di grup chat Zoom ini dan juga di grup. Terima kasih.
Apakah masih ada pertanyaan? Kalau sudah tidak ada, kepada hadirin semua, kini kita telah sampai pada penghujung acara. Demikianlah seluruh rangkaian acara Technical Meeting Temu Fisika 2023. Semoga para peserta dapat memahami serta menggali lebih dalam potensi diri dan tentu mempersiapkan segala hal untuk lomba temu fisika yang akan diadakan pada hari Kamis 16 Maret 2023. Untuk itu, kepada Saudari Natasha dipersilahkan untuk membawakan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Sebelum kita akan mengakhiri menurut agama dan kepercayaan saya, yaitu Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Segala ungkapan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan Allah, untuk kasih dan cinta-Mu dalam kehidupan kami yang nyata sampai detik ini. Terima kasih ya Tuhan Allah karena penyertaan-Mu dan tuntunan kasih dalam kehidupan kami, sehingga technical meeting pada malam hari ini boleh berjalan dengan begitu baik. Apapun yang sudah direncanakan dari panitia, semoga boleh berjalan dengan baik sesuai dan seturut oleh kehendak-Mu saja. Inilah menjadikan permohonan kami dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa mengucap syukur kepadamu. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Terima kasih, izin live. Selamat malam. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Para peserta didik. Sukses, sehat selalu. Sukses. Atau sekolah. Ya bagaimana Bu? Absen di bagian asal sekolahnya nggak bisa diisi, harus isi email ya kayaknya. Boleh dicoba, dicek lagi mungkin. Sorry. Terima kasih Bu. Nanti dicoba dicek. Di link absennya. Oh iya. Ya, baik. Terima kasih banyak Bu. Ya. Nanti dicoba di-share kembali di grup yang informasi terbaru. Oke, thank you. Nanti kita kirim di grup. Terima kasih Bu Monica. Iya, sama-sama. Ibu Jaylen. Bapak, ada yang bisa saya bantu? Maaf.